Raya FM 88,9, inspirasi keluarga Banyuwangi. Halo, assalamualaikum Mas Gilang. Halo, assalamualaikum Gilang. Waalaikumsalam. Mas Halo. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, masih puasa nih di Belgia. Iya, ya, udah apa namanya lagi puasa gini. Mas Gilang ini Mas Gilang Ramadan di Belgia ya. Kita mau tahu Mas Gilang kebiasaan-kebiasaan orang Eropa saat bulan Ramadan seperti ini seperti apa sih? Gimana ya? Kalau kebiasaan ya karena kan kalau di Eropa mungkin Muslim kan ya kita kan minoritas jadi nggak kelihatan sih sebenarnya. Jadi biasanya ya kita banyak masing-masing. Cuman kalau kita kan kalau terutama kita mahasiswa Indonesia kadang-kadang kita kan ada komunitas kayak perkumpulan pelajar Indonesia kayak PPI gitu. Kadang-kadang kita suka kumpul-kumpul gitu, buka bareng lah atau apa gitu. Cuman kadang-kadang jarang juga karena biasanya kan jam puasanya itu rada aneh ya. Jadi maksudnya bukan aneh ya, maksudnya Anehnya gimana tuh? karena kalau di Indonesia kan kita jam puasa itu sepanjang tahun udah dari Januari sampai Desember ya maghrib selalu jam 6 sore gitu. 12 jam. Kalau di Eropa itu bisa ekstrim gitu loh, kayak waktu beberapa tahun lalu aku di Finlandia misalkan buka puasa baru jam 9, jam 10 malam ya kan nggak bisa buka bareng ya. Itu kalau boleh tahu lagi winter apa enggak waktu itu? Lagi musim dingin? Oh, malah lagi summer. Jadi kalau lagi summer malah lebih panjang. Lebih cerah terus ya, nggak nggak tenggelam soalnya. Iya makanya. Apalagi Benar. kalau dulu 3 tahun lalu aku sempat tinggal di Finlandia kan. Itu puasa itu kalau sahur itu dari jam 3 pagi itu sudah subuh. Jadi biasanya itu terus habis itu jam 9 malam itu buka puasa. Jadi waktu rentangnya puasanya hampir 18 jam lah. Masya Allah, gitu. bener-bener ya menikmati puasa ya. Sempet turun nggak berat badannya waktu itu? Ya kayak gitu. Jadi ya kalau kadang-kadang kalau itu ada sih aktivitas kayak di masjid-masjid komunitas. Cuman karena kemarin kan kita udah pandemi ya. Jadi aku dua kali puasa pas pandemi kan. Betul. Jadi kayak tahun 2020 aku waktu itu lagi puasa, aku lagi di Prancis, lagi tinggal di Prancis. Jadi gak ada aktivitas apa-apa karena juga ditutup, rumah ibadah kan ditutup segala macam gitu, nggak boleh ada kegiatan. Jadi ya benar-benar ya kita di rumah aja. Jadi Tapi benar-benar ya kayak beda lah gitu kerasanya kalau dibanding sama di Indonesia lah. Oke, boleh tanya nggak waktu itu kan Gilang sempat tinggal di Prancis ya? Bener nggak sih kalau di Prancis sekarang udah diizinin ada adzan gitu? Kalau itu aku kurang ngerti ya, karena aku dulu tinggalnya nggak di kota kayak di Paris ya. Cuman gitu. kalau di Prancis sih sebenarnya cukup banyak sih kayak tempat ibadah. Kayak waktu itu aku sebenarnya di daerah yang rada selatan ya. Karena kan Prancis itu tuh banyak imigran tuh kayak dari Afrika Utara. Karena kan dulu kan mereka kayak koloninya Prancis ya. Jadi tuh banyak komunitas muslim tuh banyak gitu loh. Iya. Jadi terus habis itu kayak masjid kayak sekarang aku juga di Belgia ini itu banyak sih. Jadi tapi kalau kayak kayak azan yang kayak di Indonesia aku belum pernah karena aku juga nggak pernah tinggal dekat-dekat situ ya. Cuman kalau masjid yang benar-benar spesial masjid yang itu ada gitu dan gede-gede. Apalagi di Indonesia ini sekarang lagi dibangun masjid yang dari sumbangan dari Indonesia itu kalau nggak salah baru beroperasi. Fundraisingnya gitu loh. Oh, abis pandemi ditutup, terus abis ini mau dibuka lagi gitu kah? Iya, sebenarnya udah buka lagi. Kalau masjid sih udah buka lagi nih sekarang. Udah sejak awal tahun atau sebenarnya dari awal tahun udah buka lagi gitu loh. Oke. Jadi cuman memang masih ada dibatasin lah, kayak ada berapa jumlah orang yang bisa datang. Masih ini ya, prokesnya tetap ya. Iya, jaga jarak. karena di sini prokesnya
dibatasin sih. Itu nggak cuma untuk masjid sih, semua tempat ibadah diwajibin gitu. Cuman karena pemerintahnya kayak di Belgia ini mereka nggak ditutup total gitu, tapi ngasih diizinin dengan batasan gitu loh. Jadi kalau biasa itu kalau waktu Jumatan gitu ya, harus duluan gitu, kalau udah lebih dari jumlahnya nggak boleh masuk. Terus kalau di sana Gilang pengen tahu nih, penasaran, kira-kira ada sholat tarawih bareng gitu nggak sih? Kayak di Kayak di Indonesia. masjid. Biasanya sebenarnya ada, cuman karena waktu dulu karena aku di Finlandia kan, tarawihnya kan jam 11 malam ya, aku nggak pernah. Keburu ngantuk ya. Iya keburu. Iya, karena ya gimana ya, jadi gini, kalau aku dulu terutama waktu di Finlandia ya, jadi pola hidupnya rada berubah kalau aku ya, aku kurang tahu kalau anak-anak yang lain yang di Finlandia, yang di negara-negara kayak gitu gimana. Cuman kalau aku ya, jadi kayak misalnya aku puasa nih, aku biasanya tuh misalkan sahur ya udah ikutin jam 3 gitu, tapi itu kan buka harus jam 9. Habis aku sahur tuh aku tidur lagi sampai jam aku berangkat. Misalkan waktu itu aku sempat lagi ada internship kan. Jadi habis itu tuh aku tidur, bangun jam 8, siap-siap internship, terus aku berangkat jam 8, internship kan kerja biasa, gitu, puasa gitu. Terus habis itu pulang biasanya jam 6 sore, jam 5, jam 6 sampai rumah lagi. Habis itu tidur dulu sampai waktu buka puasa. Ya Allah. Terus kelewatan abis itu sahur lagi. Dan habis itu tahu enggak lah. Alhamdulillah nggak kayak gitu sih. Terus Karena kalau kayak gitu kelaparan nanti. Iya bener banget. Terus Mas Gilang, kalau di Indonesia kan selama kalau bulan Ramadan itu kan selalu meriah, rame, baik itu masyarakatnya ataupun juga kulinernya. Nah kalau di Belgia gimana Mas? Mencari hidangan untuk sahur dan buka puasanya, Mas Gilang gimana? Ini jago masak nih. Kalau untuk itu ya sebenarnya apa? Gilang, aku cerita ke Mbak Dina. Mbak Dina ini soalnya pengusaha kuliner ceritanya. Hobi masak. Ini sama kayak yang kita interview sekarang ini. Hobi masak ini. Ya Gilang ya? Iya. Jadi kalau di sini sih ya basically nggak ada bedanya sih dengan yang kayak di bukan bulan Ramadan gitu. Cuman kalau di tempat-tempat tertentu kan kayak misalkan di Eropa sih kayak komunitas muslimnya tuh banyak juga ya, kayak yang tadi aku udah cerita kayak dari Afrika Utara gitu. Itu banyak orang-orang muslim dari Arab, dari India gitu. Itu kadang-kadang dulu waktu itu juga ada misalkan di masjidnya dia takjil gitu. Itu ada yang adanya dia. Kadang-kadang dulu waktu itu bahkan di luar bulan Ramadan juga di masjid waktu aku pernah di Finlandia, mereka kalau setiap hari Jumat tuh ada makan siang bareng. Jadi ada tuh kalau yang kayak gitu. Jadi tapi itu balik lagi bergantung sama masjidnya ya. Cuman kalau yang pas bulan Ramadan emang sering tuh ada takjil. Aku juga waktu di Finlandia waktu masih gampang ya ke masjid karena nggak pandemi ya. Jadi waktu bulan Ramadan tuh emang diundang gitu loh untuk datang pas buka puasa bareng, emang jam 9 gitu. Cuman makanya kan susahnya karena kan jamnya kan karena rada ekstrim kan karena lagi bulan mendekati musim panas kayak gitu. Jadi kalau nyari makan yang lain sih jadi normal aja gitu. Paling kita ke itu kalau aku sih biasanya masak sih. Jadi kalau kayak buat sahur masak gitu. sendiri ya. Nanti kita bagi-bagi resep ya Mas Gilang ya. Iya. Kalau aku tuh emang salah satu tuh masak ya, karena gimana ya, kalau masak sendiri kan pertama lebih murah, yang kedua tuh kalau pagi-pagi itu pas sahur mau nyari makan di mana nggak ada yang buka. Betul. Dan kalau mau cari cita rasa Indonesia gitu, kan, biasanya kalau aku tuh masak, terus habis itu buat buka puasa dan itu buat sahurnya lagi gitu loh. Jadi langsung masak 2 porsi sekalian. Gitu ya biar ini ya menghemat waktu dan biaya juga. Menghemat waktu gitu. Dan cita rasa Indonesia itu nggak bisa kan ditukar ya Gilang ya dengan apapun ya. Walaupun di sana makanya kalau di Indonesia mah gampang nyari makanan enak. Nah, di sini mah aku jujur tuh pusing. Ini aja nih aku kan buat ini lagi kemarin ada yang nawarin gitu untuk kapan hari ada yang nawarin yuk beli sate Padang gitu. Jadi ada beberapa promosi orang Indonesia ada yang bikin di sini. Jadi ada yang mereka bikin kayak ada catering, ada apa. Nah, ini mereka ada open PO, yuk beli rame-rame dari kota Antwerp gitu. Ada yang bikin sate Padang.
Terus? Iya, harganya 10 euro dapat 5 tusuk. Aku langsung Astaga. lulus dada. 10 euro sekarang di Berarti 1 euro 17.000 ya? Berapa sekarang 1 euro? 1,7. Iya, 17.000 berarti setengah porsi bahkan Ya Allah. 170.000 rupiah. Aku kayak 170.000. kayak, 170.000. waduh, ini mahal Udah, nanti kalau misalnya Gilang pulang ke Indonesia, bilang sama aku ya. Aku Iya. traktir sate Padang sepuasnya. boleh. Oke deh, kalau gitu, Gilang. Kita makan-makan. Oke deh kalau gitu Gilang, makasih Oke. banget ya buat waktunya. Semoga Terima kasih Gilang sama-sama. semoga Gilang studinya di Belgia lancar, diberi Amin, kesehatan amin, dan insya segera Allah. pulang ke Indonesia. Biar nggak kangen-kangen Iya, sama kuliner iya. Indonesia lagi. Oke deh kalau gitu. Thank you Mas Gilang. Oke. Selamat berpuasa. Dadah. Ya. Bye bye. Raya FM 88,9, inspirasi keluarga Banyuwangi.